Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, semoga Anda selalu sehat, dalam keberkahan, dalam kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, saya sekarang sedang berada di rumah, tepatnya di perpustakaan pribadi saya. Kita tahu sekarang banyak sekali orang yang sedang kehilangan pekerjaan, peluang mencari pekerjaan juga semakin sulit. Ada yang bisnisnya mengalami kebangkrutan, baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Kalau kita Google itu banyak pengusaha hotel juga sekarang yang sedang menjual hotelnya dengan murah. Saat ini juga orang semakin bingung gitu, mencari peluang bisnis apa yang bagus, juga mencari pekerjaan juga bingung pekerjaan apa gitu untuk menutupi biaya hidup dan membayar hutang-hutangnya. Nah, bahkan tadi saya sempat search sebentar sebelum mengisi ini, Bank Dunia dan para ahli memprediksi 5 tahun lagi baru kita bisa pulih ya secara ekonomi. Tetapi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, di tengah bisnis yang sedang kondisinya tidak baik saat ini gitu. Tetapi ada bisnis-bisnis juga yang ternyata berkembang pesat, jadi tidak semua bisnis itu merugi. Ada bisnis-bisnis yang berkembang cukup pesat ya, terutama yang terkait dengan bisnis kesehatan. Nah, kita lihat lagi kalau jalan-jalan ke mall itu ada usaha-usaha seperti nutrisi. Kita lihat ada Watson, ada Guardian, ada Century, Apotik, semuanya meledak omsetnya. Jadi menurut pengalaman saya, kita susun dulu kriterianya ya. Sebentar, maaf. Kita susun dulu kriteria yang cocok untuk bisnis dalam kondisi pandemi ataupun jangka panjang. Kalau saya bisa berbagi sedikit, carilah bisnis yang modalnya kecil dan terjangkau. Ya, kenapa? Karena banyak orang sekarang uangnya sudah tipis, bisnisnya sudah tidak jalan gitu. Jadi tabungannya tipis, nah itu perlu bisnis yang modalnya sedikit. Kemudian juga pilih bisnis yang jangan hanya sekedar tren. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar tren, trennya sesaat. Pada saat sudah tidak tren, ya sudah habis bisnisnya. Sia-sia waktu kita, tenaga kita, investasi kita, itu akan menjadi sia-sia. Sekarang siapa yang berani bisnis pager? Zaman dulu tren tuh bisnis pager. Atau bisnis wartel. Siapa yang berani bisnis wartel sekarang? Jadi pilihlah bisnis yang bisa kita jalani jangka panjang. Jadi jangan sampai kita ibaratnya ingin mendaki sebuah tangga, pada saat hampir mencapai puncak, kita baru sadar tangga itu bersandar di dinding yang rapuh. Nah, teman-teman jadi bangun dulu kriteria tadi gitu. Terus juga bisnisnya kalau bisa dijalankan di rumah. Nah, kemudian bisa dijalankan secara online juga. Kita cari bisnis yang bisa dijalankan secara online agar bisa menjangkau lebih banyak orang. Nah, berdasarkan kriteria tadi, ya bisnis Cien yang sudah dipresentasikan dengan baik tadi oleh Pak Ardi itu sangat cocok untuk kondisi saat ini dan juga cocok untuk kondisi jangka panjang. Nah, saya berbagi pengalaman sudah 21 tahun saya berada di bisnis ini. Bukan waktu yang pendek ya, sudah 21 tahun saya fokus di bisnis ini, saya nggak punya bisnis lain. Saya menggantungkan bisnis ini sebagai sebagai profesi yang saya cintai, yang saya tekuni selama 21 tahun ini. Jadi artinya kalau sudah panjang 21 tahun, artinya sangat cocok dengan kondisi kapanpun ya bisnis ini. Dalam berbagai situasi bisa bertahan di tengah pandemi, bahkan omsetnya naik. Itu yang menarik. Pak Louis Tendean ya, itu sempat naik sampai 75% selama sebelum terjadi pandemi dan 1 tahun ini ya. Itu membuktikan bisnis ini sangat ideal untuk kita bangun. Nah, kalau omsetnya naik tentu bonusnya juga naik ya Bapak Ibu. Sebagaimana tadi bonus-bonus dan reward yang disebutkan, saya juga sudah mendapatkan semuanya. Bahkan saya mendapatkan reward mobil mewah
di tahun 2001, itu hanya 10 bulan saja saya dapat mobil BMW. Menjadi orang pertama di Indonesia yang mendapatkan mobil BMW. Saya dapatkan itu hanya dalam waktu 10 bulan saja. Nah, kok bisa? Ya, tentu bisa. Di grup saya sudah lebih dari 300 orang yang mendapatkan mobil mewah dan juga cash reward mobil mewah. Artinya semua orang bisa, tinggal waktunya kapan. Nah, itu tergantung dari seberapa besar cita-cita kita, seberapa kuat cita-cita kita, seberapa dalam cita-cita kita, dan juga menjalankan apa yang harusnya dijalankan. Nah, saat itu Bapak Ibu mungkin sedikit saya ceritakan saja. Saya ingin sekali mengubah nasib ya, dari seorang guru musik, kemudian aktivis di Pemuda Remaja Masjid. Saya ingin secara finansial saya juga kuat agar supaya bisa menolong banyak orang. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak gitu. Nah, saat memasuki bisnis ini, saya diajari oleh mentor-mentor saya untuk bagaimana memiliki impian. Nah, disitulah akhirnya saya memulai bisnis ini tanpa pengalaman, ya, tanpa ilmu network marketing. Jadi saya hanya bermodalkan jumlah presentasi yang banyak. Saya perbanyak saja jumlah presentasi. Karena saya percaya hukum the law of numbers. Seperti disebutkan, 20 bad presentation is more important than one great presentation. 20 kali presentasi yang jelek itu lebih baik daripada presentasi yang hebat yang hanya dilakukan hanya satu kali. Jadi saat itu saya hanya bermodalkan jumlah presentasi yang banyak saja. Akhirnya saya menemukan leader-leader top seperti Pak Louis Tendean, ada Pak Naga Sugara, Pak Rizky Kanata, ada Pak Haji Agus, para direktur-direktur lainnya. Itu saya temukan dari kedalaman semua Bapak Ibu, dari hasil jumlah presentasi yang banyak. Jadi kalau di bisnis online kita membutuhkan traffic yang besar. Nah, kalau di bisnis ini kita membutuhkan presentasi yang banyak. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Akhirnya 10 bulan saya mendapatkan 2 mobil, kemudian berkembang terus dari aspek materi. Saya bersyukur sekali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa tahun menjalankan bisnis ini, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa naik haji ya. Di tahun 2003 saya naik haji. Kemudian menghajikan kedua orang tua, menghajikan kedua mertua saya juga, om, tante. Itu semua dari bisnis ini di tahun-tahun awal sudah ya. Kemudian apalagi dari aspek materi, saya beli banyak properti tentunya. Beli banyak properti, tanah, rumah, apartemen ya. Tahun lalu saya membeli 3 unit kondominium ya, itu senilai 5 miliaran yang juga sudah saya laporkan ke pajak. Kemudian bulan lalu saya membeli tanah ya, sudah komitmen 1 hektar, sudah selesai saya bayar 6.000 meter, masih tinggal beberapa cash bertahap lagi, mudah-mudahan beberapa bulan ini selesai. Nah, kalau alhamdulillah saya dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru banyak membeli aset-aset itu ya. Nah, Bapak Ibu, perjalanan ke luar negeri juga tadi disebutkan sudah lebih dari 50 bahkan 60 negara sebetulnya ya. Mulai dari Eropa, Amerika, benua Amerika ya. Di Amerika saja sudah ke West Coast, East Coast, ke Hawaii ya, sampai pernah juga ke Afrika beberapa kali ya, ke Afrika. Ya, itu semua saya dapatkan dari bisnis ini. Nah, Bapak Ibu, saya pernah juga membaca sebuah kisah tentang, bukan kisah, sebuah penelitian tentang kenapa ada orang yang hoki hidupnya. Kenapa ada orang yang selalu sial terus. Nah, di situ ada sebuah lembaga yang meneliti, ternyata orang-orang hoki memiliki mindset cara berpikir yang berbeda dengan orang-orang yang selalu sial hidupnya. Di situ disebutkan gitu. Dibuat sebuah sandiwara di mana mereka tertembak di lengannya berada di sebuah bank. Kemudian orang-orang yang sial berkesimpulan karena sialah hari itu mereka berada di bank pada saat perampokan terjadi. Tetapi orang-orang yang hoki menyimpulkan untung bukan kepala saya yang ketembak. Seperti itu. Kemudian mereka diminta untuk menghitung jumlah foto yang ada di dalam sebuah koran. Orang-orang yang sial membutuhkan waktu
beberapa menit, tapi orang-orang yang hoki hanya membutuhkan beberapa detik. Ternyata di halaman kedua tertulis stop menghitung jumlah foto ada 42. Tapi orang-orang yang sial ini nggak percaya. Apa iya ada 42? Nah, akhirnya ada 3 kesimpulan besar. Kenapa orang hidupnya selalu beruntung gitu? Nah, orang yang beruntung itu ternyata orang yang terbuka terhadap peluang. Dia mau mendengarkan sebuah peluang. Tapi orang-orang yang sial, dia kebanyakan dia tidak mau tahu. Nah, kemudian yang kedua, orang-orang yang hoki itu orang yang fokus kepada apa yang bisa dia dapat. Sementara orang-orang yang sial fokusnya kepada akibat-akibat buruk apa yang diderita kalau dia mengambil sebuah keputusan gitu. Nah, yang ketiga, orang-orang yang hoki itu ternyata orang yang mau berusaha mewujudkan apa yang dianggap sebagai peluang, sebagai keberuntungan. Sementara orang-orang yang sial, dia tidak berani melakukan tindakan apapun. Nah, terakhir teman-teman, karena waktunya juga terbatas sekali, ada sebuah kisah ya tentang orang yang tersesat di hutan belantara. Sudah seharian dia mencari air karena kehausan yang mencekat lehernya. Dia berjalan ke sana kemari tetapi tidak didapatinya air itu. Sampai akhirnya dia melihat sebuah rumah tua. Sebuah rumah tua yang kosong. Nah, di dalamnya ada sebuah pompa air manual ya. Dragon, kalau orang dulu bilangnya pompa dragon. Nah, yang hanya bisa keluar air di saat ditarik tuasnya. Orang yang tersesat ini mencoba menarik tuasnya, tetapi dia tidak bisa keluar air. Dia hampir berputus asa. Nah, tiba-tiba dia melihat di situ ada sebuah pucuk surat, ada sebuah surat ya. Itu tertulis, Anda bisa minum air ini. Ada ember di situ ya, ada ember, kemudian di situ ada air dan tertulis sebuah surat. Tulisan surat itu, Anda bisa minum air ini atau Anda bisa buat pancing air yang ada di dalam ember ini. Dia berpikir keras. Apakah dia minum airnya untuk menghilangkan dahaga hausnya, ataukah air ini dia buat pancing agar supaya dia dapatkan air yang lebih banyak sebagai bekal dia untuk pulang. Kalau dia minum, hausnya segera hilang. Tapi dia teringat betapa sulitnya berjalan pulang. Bapak Ibu, akhirnya dia mendapatkan ide, dia minum airnya. Sebagian dia minum, sebagian dia buat pancing. Dia tarik tuasnya. Stret, air belum juga keluar. Dia masukkan lagi air sambil menarik tuasnya. Lama-lama, dengan seringnya dia tuas air sambil dia tuangkan air dari ember sisa dia minum, semakin banyak air yang keluar. Nah, begitulah mungkin analogi yang terjadi kepada Bapak Ibu semua. Anda mungkin sekarang, apakah Anda akan menginvestasikan uang Anda untuk ke bisnis ini? Walaupun uang Anda masih sedikit, ataukah Anda tabung? Kalau Anda tabung, kebanyakan orang tidak sanggup menabung. Uangnya akan habis untuk jalan-jalan, untuk makan, atau membeli pakaian. Tetapi jika Anda investasikan ke bisnis ini, siapa tahu Bapak Ibu, dengan presentasi yang banyak, seperti Anda menarik tuasnya, seret, presentasi lagi, seret, air belum keluar, tarik lagi, seret. Siapa tahu, dengan usaha dan perjuangan yang keras, dengan doa, seret, Anda mulai keluar airnya. Seret, mulai keluar bonus Anda. Seret, Anda mulai bisa membeli rumah. Seret, Anda bisa naik haji. Seret, Anda bisa membelikan kebahagiaan buat orang-orang yang Anda cintai. Nah, teman-teman semua, bukan masalah kita sedang punya uang atau tidak. Tetapi yang penting, berani mengambil keputusan. Keputusan besar untuk bergabung di bisnis ini hari ini juga. Tidaklah salah ketika kita salah memutuskan. Tetapi kesalahan terbesar adalah ketika kita tidak berani mengambil keputusan apapun. Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati. Selamat bergabung di Bisnis Tiens.
Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.